Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Efri Fahmi dari kelas PTIKA. Untuk pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang teorema turunan. Nah, ini bisa dilihat. Dan teorema turunan itu ada berjumlah ada 8. Dan kali ini kita akan membahas 3 saja. Dan untuk definisi dari turunan itu sendiri adalah turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi. Karena perubahan nilai variabel, proses menentukan turunan suatu fungsi disebut diferensiasi. Turunan pertama fungsi f adalah f aksen. Jika y adalah suatu fungsi dari x atau y sama dengan fx, maka f aksen x sama dengan y aksen x atau dy bagi dx. Seluruhnya menyatakan turunan pertama dari f terhadap x. Turunan didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x ditambah h dikurangi fx dibagi h. Ini adalah rumus dasar, dan langsung saja kita pada materinya. Jadi kita akan menggunakan definisi prinsip dari kalkulus itu untuk membuktikan teorema turunan yang pertama. Teorema pertama ini biasa disebut dengan teorema turunan konstanta. Nomor 1, jika fx sama dengan k, yang dimana k ini sembarang konstanta mendekati f aksen sama dengan 0. Oke, mari kita buktikan. Jadi diketahui fx sama dengan k. Oke. Jadi berapapun kita memasukkan nilai x, itu nilainya akan selalu sama dengan k. Nah, berarti kalau kita memasukkan fx tambah h, itu hasilnya akan tetap sama dengan k. Oke, nah sekarang kita cari turunannya. Iya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Fx tambah h itu sama dengan k dikurang k dibagi dengan h. Oke. Dan di sini kita bisa lihat limit h mendekati 0 dibagi h. 0 dibagi dengan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Iya, hasil tetap 0 ya. Oke, terbukti kalau fungsinya fx sama dengan k, itu dimana k itu ada sembarang konstanta, maka f aksen x itu sama dengan 0. Jadi kita sudah membuktikan teorema yang pertama. Oke. Nah, untuk contoh soalnya ini, kita bisa memilih banyak soal. Misalnya fx-nya sama dengan 9. Sehingga kalau kita mau turunkan f aksen x dari 9 itu sama dengan 0. Oke. Nah, bilangan berapapun, misalkan fx sama dengan 2020, turunannya tetap 0. Oke, jadi berapapun konstantanya, bilangannya kalau diturunkan tanpa ada unsur atau variabel x di dalamnya, itu turunannya pasti akan 0. Oke. Jadi seperti itu untuk yang tidak memiliki variabel x di dalamnya. Nah, kita lanjut ke teorema yang kedua. Ya, sudah terbukti ya.
Jika fx sama dengan x, maka x absen x sama dengan 1. Oke, mari kita buktikan. Diketahui fx sama dengan x, berarti fx tambah h itu sama dengan x tambah h. Oke. Nah, sekarang kita cari f aksen x ya. Oke. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan x tambah h dikurang x. Selanjutnya limit h mendekati 0. Oke, di sini kurangi 0. Berarti x kurangi x, berarti habis. Jadi hasilnya h dibagi h. Jadi hasilnya adalah limit h mendekati 0 sama 1 sama dengan 1. Oke, jadi terbukti untuk fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jadi untuk semua variabel x berpangkat 1 itu turunannya adalah 1. Oke. Kecuali kalau dia memiliki koefisien di depannya. Oke. Kecuali kalau dia memiliki koefisien di depannya. Nah, kita akan buktikan itu di teorema ketiga yang memiliki koefisien di depan. Oke, jadi terbukti. Untuk contoh itu sendiri, saya kira pembuktian ini sudah menjadi contoh untuk soalnya sendiri. Kita lanjut ke yang ketiga. Jika tiga ini fx sama dengan k kali x kali fx, maka f aksen x sama dengan k kali x aksen x. Oke, mari kita buktikan. Oke, ini adalah f besar ya. Saya tadi salah tulis. Kita lanjut saja. Oke, teorema yang ketiga mengatakan jika jadi f besar ini adalah fungsi keseluruhannya. Jadi f aksen fx, jika fx sama dengan k dikali fx, ini adalah sembarang angka koefisien dari fx ini. Fungsi x bisa x pangkat n, bisa x pangkat 1, bisa x pangkat 2, dan seterusnya. Maka turunan dari f besar ini f aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Jadi ini konstanta cukup dikalikan dengan turunan dari fx. Oke, mari kita buktikan. Di sini diketahui bahwa fx itu sama dengan kali-kalikan fx. Mari kita tulis. Oke, seperti ini. Sehingga kalau f x tambah h itu sama dengan k dikali f x tambah h, ya ini ya. Kita akan masukkan. Sehingga kalau kita mencari f aksen x itu sama dengan f x tambah h, itu berarti limit h mendekati 0 k dikali f x tambah h dikurang fx, itu berarti k dikali fx, ya ini dia, dibagi dengan h. Oke. Kita ketahui bersama di teorema limit bahwa konstanta itu bisa kita keluarkan ya. Sehingga ini bisa saya tulis seperti ini. Limit h mendekati 0 k di f x tambah h dikurang fx dibagi h. Ya, akan dikurungkan seperti ini dan mengeluarkan konstantanya dari limit, sehingga k
K dikali limit H mendekati 0 dari fx tambah H dikurangi fx dibagi H. Oke, seperti ini ya. Coba perhatikan yang ini. Ini adalah definisi dari f aksen x. Nah, sehingga ini bisa ditulis sama dengan K dikali f aksen x. Jadi terbukti. Nah, saya akan memberikan contoh untuk kasus yang seperti ini. Misalkan fx sama dengan contoh aja 2x. Oke. 2 ini adalah sembarang koefisien ya. 2 ini adalah sembarang koefisien ya. Maka turunannya 2 ini dikali, maka turunannya x adalah 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, ini ya contohnya. Oke, jadi seperti ini penerapan teorema yang ketiga. Jadi terbukti jika fx sama dengan k kali fx, maka f aksen x sama dengan k dikali f aksen x, itu hasilnya k kali f aksen x. Ya, sama ya. Ini dia hasilnya. Ya, sama saja. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.